Assalamualaikum, perkenalkan saya Alvito Kumala dari kelas C Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum algoritma dengan dosen pembimbing Bapak Mezan L. Hairi Kesuma. Dan dalam video ini ada dua materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Materi pertama yang akan saya bahas adalah algoritma. Pertama-tama kita harus mengenal pengertian algoritma. Pengertian algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis, dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Selanjutnya adalah fungsi dari algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Suatu algoritma pemrograman membawa keuntungan serta fungsi penting dalam aktivitas pembuatan program. Algoritma pada umumnya digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonversikan sebuah permasalahan ke bahasa pemrograman. Dari fungsinya ini, algoritma adalah hasil dari pemikiran yang terkonsep sehingga perintah dalam algoritma dapat dilakukan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait fungsi algoritma adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Yang kedua, memudahkan dalam membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana. Dan yang terakhir, mengatasi permasalahan yang ada secara urut. Setelah membahas fungsi dari algoritma, selanjutnya saya akan membahas contoh dari algoritma itu sendiri. Jadi, algoritma itu tidak hanya digunakan untuk pemrograman saja, akan tetapi kita sehari-hari pun tanpa kita sadari menggunakan algoritma. Contoh sederhananya adalah ketika hendak memasak mie instan. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Langkah itulah yang disebut algoritma sederhana. Sebagai contoh lain, misalnya ada banyak permasalahan matematika yang mudah jika diselesaikan secara tertulis, tetapi akan menjadi cukup sulit jika kita terjemahkan ke dalam pemrograman. Dalam hal ini, algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam pemecahan masalah. Itulah tadi beberapa poin pembahasan tentang pengertian algoritma, fungsi, dan contohnya. Semoga pembahasan tadi cukup untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang dasar-dasar algoritma. Materi kedua dan terakhir yang akan saya bahas adalah pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Pemrograman memiliki beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, originating. Originating adalah proses pengumpulan data dalam bentuk catatan. Yang kedua ada input. Input adalah proses yang dilakukan untuk memasukkan data-data ke dalam komputer. Yang ketiga ada processing. Sesuai dengan namanya, tahapan ini merupakan sebuah proses di mana data yang dimasukkan akan dihitung, dibandingkan, diurutkan, dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok tertentu. Yang keempat ada output. Sesuai dengan namanya, output adalah keluaran dari input yang telah melewati proses panjang. Yang kelima ada distribution. Distribution merupakan sebuah proses di mana ada penyebaran informasi kepada pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir ada storage, yaitu ketika ada proses perekaman terhadap hasil dari olahan input. Pada tahapan-tahapan selanjutnya, data yang ada di storage akan diproses kembali. Jadi, dalam pemrograman itu, terdapat banyak bahasa komputer yang bisa digunakan, dan setiap bahasanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki tingkatan tinggi maupun rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah dapat dikerjakan oleh mesin karena pengoperasiannya yang cukup mudah.
Sementara itu untuk bahasa pemrograman tingkat yang lebih tinggi, memiliki kompleksitas yang tinggi hingga cukup dapat mendekati kemampuan bahasa manusia. Dalam mempelajari materi pemrograman, bahasa pemrograman memang sangat penting sehingga jenis-jenisnya juga harus diketahui. Jenis bahasa pertama yang akan kita bahas adalah Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang umum sehingga sering digunakan. Di Indonesia sendiri, masyarakatnya sudah banyak sekali yang telah memiliki smartphone Android untuk keperluan komunikasi. Nah, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada smartphone Android tersebut, sebagian besar dibuat dengan bahasa Java. Dan ini adalah contoh coding Hello World dari Java. Selanjutnya ada Pascal. Bahasa pemrograman Pascal tidak seterkenal bahasa Java. Tidak populernya Pascal bukan karena kualitasnya yang jelek, melainkan kurangnya sisi marketing Pascal. Kelebihan dari Pascal adalah cocok untuk dipelajari di sekolahan ataupun kampus. Dan ini adalah contoh coding dari Pascal. Bahasa selanjutnya adalah C++. C++ adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C. C++ dirintis sejak tahun 1979 oleh ilmuwan komputer asal Denmark. C++ memiliki persamaan dengan C, seperti dalam penulisan sintaks-sintaksnya. Tetapi juga ada perbedaan dalam menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Dan ini adalah contoh coding dari C++. Bahasa terakhir yang akan saya bahas adalah PHP. Bahasa pemrograman PHP ini termasuk banyak penggunanya dalam pengembangan website. PHP menjadi salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari. Alasannya bahasa pemrograman ini mampu untuk membuat website menjadi dinamis. Dan ini adalah contoh coding dari PHP. Sekian pembahasan dari saya mengenai algoritma dan pemrograman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.